Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan charting altcoins ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat dulu kondisi Bitcoin sekarang, dan dia sekarang sedang struggling dengan daerah 60.800 ya. Tadi pagi di bawah, sekarang mulai recover dan dekat-dekat di daerah 60.800-an. Jadi hari ini penentuan nih, apakah kita bisa bertahan dan kembali berduel dengan MA50 dan 200 atau mulai koreksi ke bawah lagi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen ya, karena ada 13 pada hari ini. Yang pertama dari Jason Kristanto 4615 ya. Thank you Bang Sato, Bang Toshi. Ujangan kopi ngena banget ke aku. Aku jadi kayak dapat nasihat dari sosok bapak. Thank you ujangannya Bang Sato, Toshi. Bakal aku terapin kehidupan dan mindset juga di luar kripto. Mantap ya, lagi-lagi karena gua tuh punya satu prinsip. Kalau lu bisa invest dengan baik, itu biasanya lu tuh bisa mengatur kehidupan lu juga dengan baik begitu. Karena menurut gua ya, investor-investor besar yang nama-namanya lu sering dengar seperti Warren Buffett, partnernya tuh Charlie Munger yang baru meninggal ya by the way ya. Walaupun dia anti kripto, tapi kita nggak bisa pungkiri dia adalah good investor ya. Lalu juga Ray Dalio, lalu Paul Tudor Jones, itu mereka duaan pro kripto ya, atau lebih tepatnya pro BTC. Itu mereka semua punya hidup yang rapi ya. Nah, kalau hidup kita rapi ya, itu akan tercermin juga dengan portofolio kita begitu ya. Jadi kita kalau mau ditanya mungkin ya lo harus bebenah dulu hidup sendiri. Kalau hidup lu berantakan ya porto lu mirip-mirip begitu ya. So that's good ya. Next dari JK Channel ya. Bang Toshi, gua mau bilang makasih banget atas edukasinya. Gua selalu ingat arahan kalau bikin porto 70% BTC dan sisanya altcoins 30%. Gua udah susun porto seperti akhirnya sekarang udah plus 7% secara overall spot dari minus 5%. Wow, bagus ya, that's really good. Saya waktu belum nonton video ini saya kebanyakan altcoins. Saya ada kurangin posisi di altcoins untuk balance porto. Dan benar aja, kalau BTCD naik, altcoins malah tertekan. Menurut Bang Toshi, untuk hype kali ini narasinya apa yang dimainkan untuk buat BTC bikin all time high baru lagi? Kalau 2023 kan ETF spot Bitcoin. Makasih Bang atas saran lo. God bless you. God bless you too, man. Ya. Oke, kalau menurut gua yang akan bisa ngebikin Bitcoin atau crypto in general hype lagi adalah liquidity sih. Ya. Liquidity di mana The Fed sudah mulai mengumumkan mereka akan mulai money printing ya, mulai dipermudah lah ya, dipermudah, interest rate diturunin, balance sheet dinaikin. Tapi dengan catatan ya, waktu dituruninnya korelasinya bisa turun. Maksudnya BTC bisa ikutan dump. Tetapi kalau sudah cukup rendah si interest rate-nya dan balance sheet-nya itu mulai naik ya, dengan kondisi seperti itu biasanya akan mulai cukup banyak liquidity dan orang-orang tahu bahwa money printing ini akan membawa inflasi ke depannya ya. Jadi itu akan menjadi bensin utama dari ya bisa dibilang semua bull run begitu, karena orang khawatir dolar yang mereka pegang, rupiah yang mereka pegang ini akan berkurang daya belinya begitu ya, karena ya terjadi money printing. Simple, supply-nya ditambahin, otomatis harga akan turun karena demand-nya stays the same. Itu akan menunjukkan bahwa ini sudah tidak rare ya, alias tidak tidak scarce. Sama kayak gini deh ya. Lu punya satu mobil misalkan, mumpung nih kripto ya, Lambo, cuma satu dari satu, nggak ada lagi Lambo kayak gitu. Itu harganya mahal, itu akan di-bid dengan luar biasa tinggi. Kayak contoh salah satu jam yang mahal banget yang sempat dijual di Crisis auction kalau nggak salah ya, itu punya Paul Newman ya. Lu coba cari di Google Paul Newman Daytona ya. Itu Daytona spesifik yang punya Paul Newman itu awalnya Rolex yang nggak laku dikasih gratis ke orang-orang karena orang nggak tertarik ya. Tapi dipakai Paul Newman ya, karena itu dipakai Paul Newman, akhirnya apa? Boom ya, demand-nya meningkat luar biasa, supply-nya udah nggak bisa dibikin lagi karena udah lewat. Itu masa tahun berapa? Apa yang terjadi? Harga meningkat. Sama percis. Uang itu cara kerjanya juga sama. Demand-nya stays the same, supply-nya ditambahin, ya udah harga turun. Begitu. Jadi simple, supply demand. Ini sebenarnya pelajaran kita dari dulu sih, gue zaman SMP ya. Jangan-jangan sekarang udah diajarin dari SD. Ya, jadi sebenarnya ajaran yang super mendasar banget ya.
Next, kita akan bahas dari Evan Rashid ya. Cara supaya tidak rugi di kripto gimana kok? Ya caranya kalau menurut gue yang paling mendasarnya adalah mindset tepat dulu. Jangan pengen kaya dalam sehari gitu. Jangan kemakan sama kata-kata yang wah Lambo, wah McLaren, apalagi mobil-mobil high end ya. Oh lihat nih jam gua Rolex nih, lihat gua cuma seminggu di kripto. Ya seminggu nge-scam begitu ya. Seminggu nge-scamin orang bisa beli Rolex menurut gua. Tapi kalau lu benar-benar pengen profit dari kripto secara make sense, secara benar-benar bisa dimasukin ke kantong, itu lu nggak bisa mikir cuma sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. No, lu harus mikir satu business cycle, which is 4 years. Dan itu yang gue lakuin dari 2022. Gue udah bilang dari waktu itu ya, 2022, siap-siap nih, ini awal cycle menurut gue. Dan gue dibilang kayak orang gila, wah apaan Bitcoin bakal ke 5.000, 1.000 dan seterusnya ya. Bahkan banyak yang bilang ke 0. Ada yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi finansial, bilang BTC akan ke 0. Ya itu awal dari satu cycle begitu. Dan sekarang udah 2 tahun dari masa itu ya. Dan ya buat lo yang sudah ngikutin TCI dari 2 tahun kemarin di awal cycle, ya portonya sudah gendut sekarang. Ya, begitu caranya sebenarnya. Oh bang, kalau udah telat gimana? Ya oke. Lu DC aja tipis-tipis sekarang. Tapi lu nggak akan bisa dapat same risk reward ratio seperti gua dan para subscriber gua yang udah akumulasi dari 2022. Itu udah nggak bisa karena udah kelewat. Nah, jangan sampai masuk atau terjerumus dengan pemikiran, oh berarti harus leverage. Nah, itu malah makin boncos ya. Jangan sampai over leverage. Makanya gua selalu ingatkan, aturan kedua dari 3 golden rules adalah jangan over leverage gitu. Karena kalau orang-orang yang sudah ketinggalan awal cycle biasanya akan cenderung pengen pakai leverage karena supaya mengejar ketinggalan mereka. Yang ada bukan kekejar, malah makin makin nyungsep begitu, makin ngedam begitu ya. Portonya tentunya ya. Next, dari Aliandi Wijaya ya, sejak kenal TCI sedikit demi sedikit sudah bisa kontrol risk di cryptocurrency. Channel yang paling lengkap dari pembahasan TA, fundamental, sesi wejangan dan lain-lain. Big thanks. Semoga channel TCI semakin to the moon. Thank you for the kind words dan amin ya. Dan lu bisa ikut partisipasi di dalamnya. Lu bisa bantu dengan kirim ke teman-teman lu yang galau soal kripto, yang bener-bener pengen belajar soal kripto. Itu mungkin lebih cocok ya. Orang yang bener-bener pengen belajar. Tipe-tipe yang pengen sehari dapat Lambo itu nggak bisa menurut gua ya. Tapi kalau bisa ya lu berikan pengertian ya, lu kan sering dengerin TCI, nah lu ceramah lagi ke dia gitu. Nah itu adalah tabur tuai sebenarnya. Lu menabur hal-hal atau benih-benih baik ke teman-teman lo ya. Next, dari Arfi Astina Lutfi. Ini salah satu yang suka komen ini ya. Namanya gue inget nih, yang sering komen dan sering di-highlight oleh satu nih ya. Numpang nanya kok, Death Cross mengindikasikan lebih bearish, tapi posisi secara TA sudah terlihat pecah struktur. Apakah pernah kejadian di mana pecah struktur tapi nggak lama kemudian balik lagi ke lower low, lower high? Jadi gini, sebenarnya kalau pecah struktur yang gue bahas di DCWT sesi 1 itu masih belum ketok palu ya, karena masih belum hari Senin. Kalau hari Senin, dia weekly close-nya di atas dari 55.800, gila ya, masih ingat otak gue nih ya, karena tiap hari lihat chart ya, hafal lama-lama ya. Nah, kalau sampai weekly close di atas dari 55.800, pecah struktur benar ya. Nah, tapi kalau ditanya secara general, apakah kalau sudah terlihat pecah struktur tiba-tiba bisa lanjut lagi lower low, lower high? Bisa. Itu fake out. Dan market seringkali juga melakukan itu ya. Nah, itu dia alasannya kenapa mau sampai kita udah hatam ya, kita udah hatam TA, hatam fundamental pun kita nggak bisa all in. Karena lu udah bilang, ini udah pecah struktur, tiba-tiba market fake out. Itu pun bisa terjadi. Ya, walaupun apalagi kalau di time frame semakin besar itu cenderung lebih jarang terjadi. Tapi jarang, bukan tidak pernah terjadi. Begitu. Jadi bisa nggak udah pecah struktur, tiba-tiba dia kayak ternyata tidak jadi gitu. Bisa ya. Next, dari Abri Suna. Wah, ini salah satu subscriber kita yang suka komen dan pertanyaannya bagus-bagus ya. Terima kasih Bang, informasi yang sangat bermanfaat. Di dunia kripto baru 1-2 bulan, awal nonton TCI pelanga-pelongo, tapi didasari dengan niat belajar, dikit-dikit belajar apa yang dibahas. Dari dasar mulai memahami apa yang dijelaskan, intinya ilmu bisa datang dari mana saja, bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Terima kasih banyak Toshi and Team, semoga Tuhan memberkati yang terbaik juga buat kalian. Thank you for the kind words. Bener ya. Bukan masalah siapa yang ngomong, tapi informasi yang lo dapetin itu berharga atau enggak gitu. Karena di dunia digital yang sosmed ini luar biasa, semua udah super cepat ya.
yang berharga tuh kadang-kadang bukan informasi ya. Kalau dipikir-pikir kadang-kadang bukan informasi, tapi filter. Lu bisa memfilter nggak informasi yang berguna atau tidak. Nah itu berguna atau tidak, ya lu lihat dari mindset, lu lihat dari values yang dipegang oleh orang itu. Kalau values dan mindset yang orang pegang itu keblinger, ya nggak akan jauh. Informasi yang mereka berikan akan cenderung keblinger juga. Begitu ya. Next dari Zafran ZK8YV ya. Sangat terbantu dengan channel kakak. Dari channel sebelah suruh garap tahu-tahu amblas. Waduh, garap apa nih ya? Ya, lagi-lagi kalau gue pribadi sih gue sebisa mungkin pengen kita bareng-bareng profit. Dan gue happy banget para subscriber gue udah banyak yang cerita gitu. Terutama yang dari 2022. Itu lebih kuat bond kita. Kenapa? Karena dari 2022 itu kita sama-sama diketawain. Hah, beli kripto, beli BTC buat apa? Beli aset lagi turun. Oh, bukannya BTC jelek ya? Hah, katanya BTC scam loh. Oh, lihat nih artikel BTC bla bla bla. Sekarang tiba-tiba BTC udah punya ETF ya. Sekarang capres di US berusaha terlihat sepro Bitcoin, sepro kripto mungkin dan seterusnya. Ya jadi lagi-lagi ya, kalau gua sih pengen kita bareng-bareng profit begitu. Nah, lu mau bareng-bareng atau enggak ya kuncinya tinggal di lu. Mau didengar, mau mau dimasukkan ke pikiran kita nggak gitu cara untuk treat dan investasi yang benar gitu ya. Next dari Kios Kripto. Nah, ini dari Kalbar nih ya. Malam, ya kita jangan pusing dengan bacotan. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sesuai dengan keinginan atau cara berpikir orang lain. Bener, setuju banget ya. Kalau lu dalam hidup nggak ada yang nggak suka sama lu, berarti lu ada something wrong. Karena artinya lu nggak punya prinsip yang kuat gitu. Jadi harus siap. Pasti ada aja yang nggak suka, yang nggak sesuai sama lu lah begitu ya. Dalam hidup udah pasti kontra lebih banyak dibandingkan pro. So, jalanin aja misi hidup sesuai dengan rules yang sudah kita yakini. Misi hidup tim TCI kan jelas di dunia kripto, tabur tuai. Dan saya yakin di dunia nyata pihak TCI juga demikian. Salam dari Kalbar. Thank you for the kind words ya. Next dari channel Saza ya. Saya banyak belajar dari Bang Toshi tentang market yang realistis. Sebelum DCA wajib nonton Ordal Binance. Ordal Binance? Apa itu maksudnya? Wah, gua bukan orang Binance lah. Ya kita ada kerjasama sama Binance ya, tapi bukan Ordal Binance lah ya. Tapi ya intinya ya kita selalu menggunakan data dan fakta. Jadi kadang-kadang terlihatnya sedikit magis gitu. Padahal bukan magis, itu semua data dan fakta. Dan mungkin ya karena sifat gue yang cenderung very geeky dan gue suka ngeliatin ya kayak tadi aja gitu. Gue bisa nge-quote specifically struktur di mana dan lain-lain karena tiap hari ngeliatin chart begitu. Jadi ya karena kita di sisi data dan fakta, jadi dia lebih cenderung bener terlihat seperti Ordal begitu ya. Next dari Pasar Miaminau ya. Perlahan-lahan mental pejudi di kripto mulai pudar berkat wejangan lubang. Nemu strategi yang lebih masuk akal dibandingkan market pasti naik, pasti turun. Mantap. Happy banget. Berarti gue mulai mengubah mindset orang-orang nih ya. Mindset yang jatuhnya judi. Dan itu kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang bukan salah lu juga atau salah siapa nih yang punya mindset judi. Karena di luaran sana seringkali banyak orang yang bermindset judi bilangnya investasi. Nah, buat orang yang belum tahu ya dia pikir ini investasi, padahal itu jatuhnya judi gitu. Nah, nggak apa ya tugas gua rasa tugas gua di YouTube adalah untuk membantu mengconvert orang-orang untuk benar-benar investing instead of ya berjudi gitu ya. Yang penting mau belajar, kalau mau belajar ujung-ujungnya bisa profit ya. Next, teknisi Ngambang. Oke, teknisi Ngambang. Salam luar biasa, Bang. Channel ini mungkin datanya yang paling valid. Terima kasih selalu kasih penyegaran, Bang. Salam dari holder BTC ETH 2014. Wah, ya. BTC ETH 2014 luar biasa ya. Dan saya tunggu terus update infonya, Bang. Gile nih ya, udah pegang BTC Ethereum lebih awal 2 tahun dibanding gua ya. Mantap ya. Next dari mana nih? Enjoy Life ya, Enjoy Life 9699. Bang Toshi, saya ada dana dingin 12 juta. Saya ingin peruntukan khusus untuk BTC dan saya ingin TP di tahun 2025 aja. Kira-kira pembagian DC-nya dibikin berapa banyak pelurunya ya?
Dan untuk altcoin saya sudah punya. Saya ingin tanya untuk BTC saja. Terima kasih Bang Toshi. Nah, kalau menurut gua sih minimum 10 ya, minimum 10. Mau dibikin lebih banyak juga boleh sebenarnya. Apalagi kalau dana 12 juta ya mungkin boleh lah lebih dari 10 gitu. Mau 10, 15, 20 boleh ya. Tapi intinya jangan sampai terlalu sedikit. Minimum 10. Nah, TP kalau kita ngomong ditargetin tahun depan dan seterusnya sih ya susah juga. Kita bukan yang punya markets gitu. Jadi kita TP tergantung SOP. Kalau SOP-nya keluar ya kita TP begitu. Jadi ya kalau masalah 2025-nya ya kita balik lagi, kita nggak pernah bisa tahu TP-nya kapan. Yang pasti TP itu saat keluar SOP aja, begitu, as simple as that ya. Untuk altcoin sudah punya, berarti ya udah tinggal BTC aja. Ya tinggal lu pilih sendiri mau berapa, minimum 10 gitu ya. Next. Wah mantap nih, dibalasnya juga bagi 10 aja biar peluru banyak. Wah ini nih yang gue suka ya. Jadi para subscriber kita pun saling ngasih tahu lagi ya, saling berbagi ilmu lagi. Ya ini tabur tuai ya, semua saling tabur tuai menjadi satu komunitas yang luar biasa ya, luar biasa baik tentunya ya, jangan luar biasa buruk. Itu juga soalnya luar biasa masuknya ya, buruk juga bisa seperti itu. Next ke Marcelius Rico. Bang, saya dari Kalbar. Wah, ini jangan-jangan dari kios kripto atau memang banyak orang Kalbar di sini ya. Mantap. Baru beberapa hari mengikuti channel Toshi, lumayan ada perubahan. Dulu boncos terus akibat all in. Mau nanya, kalau DCA kapan batas TP-nya? Soalnya saya masih bingung. Saya biasa terlalu cepat TP-nya. Setelah TP ternyata Bitcoin naik lagi. Terima kasih Bang. Jadi gini sebenarnya kalau untuk TP itu weekly close ya. Ini gue udah pernah bahas tapi nggak apa. Ini berarti kan masih cukup baru nih ya. Nah, kayak contoh weekly close itu terjadi beberapa kali sebelumnya nih ya. Bollinger Band di weekly, kita ada contoh chart TP di Ethereum nih. Nah, dia weekly close di atas dari Bollinger Band. Nah, ini TP pertama gue 5% di angka 2132. Turun lagi nih. Wah, pas turun lagi gue akumulasi lagi ya. Naik lagi ke atas, ini terlalu dekat sama TP sebelumnya. Gua tunggu sampai peningkatan 100% dan apa yang terjadi? Gua telat bangun, harusnya jam 7, lupa pasang alarm, taunya naik. Ini hoki namanya ya, jangan ditiru ya. Ini namanya hoki pas naik, kalau turun sedih ya. Nah, gua TP kedua di angka 4051. Wow, ini dipikir-pikir pucuk banget ya. Ya, itu dia ya. Itu dia makanya kita melakukan TP dengan SOP. SOP gua kalau di atas dari Bollinger Band dan nggak terlalu dekat sama posisi TP sebelumnya. Minimum 50% lah ya. Kalau kasus khusus mungkin boleh dipertimbangkan kayak contoh BTC kemarin. Gua kasih special case di mana boleh TP lagi di 69.000. Karena dekat-dekat karena kemarin saat ke 69.000 itu ada potensi double top. Ternyata bukannya double top, malah membuat suatu lower high begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk TP. Sebenarnya gue udah ada videonya, cuman jujurnya tuh zaman dulu audionya masih jelek ya. Maybe at some point gue akan bikin lagi lah ya. Tapi kayaknya nggak sekarang deh, karena jujur lumayan padat jadwal gue ya. Next. Dari mana lagi nih? Masih ada nggak ya? Oke, kayaknya udah beres. Yep, oke, udah beres ya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event di mana kita bisa menikmati keseruan menjadi VIP member bersama temanmu dengan ambang batas terendah ya. Ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus, jadi masih ada waktu ya. Gimana detailnya? Di sini ada dua cara. Yang pertama buat lu yang sudah pengguna VIP. Jadi lu misalkan VIP tapi level tertentu lah ya. Nah, dengan lu mengajak teman lu yang belum punya akun di BitGet dan belum pernah trading di BitGet juga, lu akan langsung dinaikin satu level VIP-nya. Dan teman lu yang diundang akan langsung menjadi level VIP paling bawah ya, atau yang paling awal begitu. Itu untuk yang sudah level VIP. Nah, buat lu untuk yang nggak level VIP atau pengguna biasa, ada cara kedua.
Nah, selama event ini jika lo menyentuh ketentuan trading volume atau jumlah net deposit pada tabel di bawah, lo bisa menikmati percobaan pengalaman menjadi VIP selama 1 bulan. Detailnya ada di sini ya. Buat lo yang tertarik untuk ikutan, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selain itu juga tentunya ada banyak lagi hal-hal lain yang bisa lo dapatkan di Bitget. Seperti di sini ya, ada 50.000 USDT yang siap diperebutkan untuk event-event yang sedang ada di sini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum trade di Bitget, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bitget. Oke, dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB setelah tanggal 8 Agustus kemarin ngepump 8,95%, dia kemarin berhasil menjadikan 507 sebagai support ya. Nah, artinya ini retest pertama. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 507,1, kita bisa buka posisi long ya. Dan posisi long ini kita target TP-nya itu apa ya? Currency-nya kok jadi oke USD ya. Nah, apabila terjadi retest kedua di 507,1, kita bisa buka posisi long dengan target TP, bisa di EMA 200 untuk yang agresif. Kalau mau yang konservatif bisa di struktur baru di sini di 517,3. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya ada di 507,1, harusnya udah kena kemarin. Tapi buat yang belum punya ya silakan bisa pasang di 507,1. Buy limit kedua di 464,6 dan buy limit ketiga di 418,8. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini kemarin sebenarnya kita nggak kebuka posisi short ya karena dia daily close sedikit di atas dari struktur ya. Fake out gitu jatuhnya ya. Nah, tapi kita udah punya posisi long sekarang karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, lu tergantung sebenarnya. Lu bukanya bisa di struktur 500 di struktur 153,9 atau di EMA 50. Dua-duanya sesuai SOP ya. Nah, jadi tergantung lu mulai dari mana. Tapi target TP-nya bisa pertimbangkan di 162,75 ya. Atau kalau lu mau lebih konservatif sebenarnya ada beberapa sih ya. Kalau lu mau konservatif banget boleh di 156,07. Ini harusnya udah kena kalau lu ngambil struktur di sini ya. Tapi kalau lu mau lebih agresif ya silakan di 162,75 begitu ya. Itu kurang lebih untuk Solana ya. Secara posisi futuresnya, untuk posisi spotnya di 153,94, di EMA 50 itu dekat jadi satu aja. Lalu buy limit kedua di 148,42 atau di EMA 200 dan buy limit ketiga di 144,14. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano setelah pump dia 8,75%, dia membuat suatu spinning top ya, walaupun spinning topnya sedikit lebih panjang ke bawah sih ya. Nah, tinggal kita lihat apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,356. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita. Yang paling agresif mungkin boleh pertimbangkan di 0,311. Mau lebih konservatif, ini technically struktur sih, tapi terlalu dekat. Ya boleh lah. Ini bisa juga jadi satu struktur lah. Ini untuk target TP dan struktur juga boleh lah. Jadi itu untuk target TP posisi shortnya. Untuk posisi spotnya berarti ada new buy limit ya. Yang pertama di 0,32175, lalu yang kedua di 0,3118 dan yang ketiga cukup jauh di bawah di angka 0,2664 ya. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.